Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur ketika Ia memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk dapat merenungkan apa yang menjadi keinginan Tuhan hari ini dari kitab Yakobus. Oleh karena itu, marilah kita meminta pertolongan dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pertolongan supaya kami memahaminya dan kami juga dapat melakukannya, sehingga firman-Mu ini kami persembahkan sebagai kemuliaan bagi Tuhan setelah kami melakukannya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Hari ini kita akan membahas sebuah firman Tuhan yang mungkin sangat jarang dibahas di gereja, akan tetapi ini mungkin sering kita dengarkan di sekolah atau juga di lingkungan masyarakat, karena masalah ini adalah masalah yang begitu sering terjadi dan membuat masyarakat, membuat keluarga jatuh kepada sebuah sakit hati. Oleh karena itu, marilah kita baca dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Nanti kita akan membahas sebagian juga dari ayat-ayat sebelumnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Firman Tuhan yang kita baca ini digambarkan dalam 3 hal. Yang pertama, ketika kita baca di ayat sebelumnya, digambarkan seperti kuda, di mulutnya ditempelkan sebuah benda yang kecil sehingga kuda ini menjadi jinak. Dan digambarkan juga seperti kapal yang besar dan hanya dikendalikan oleh nahkoda cuma 1 orang. Dan mungkin juga digambarkan sebagai api yang membakar hutan yang awalnya hanyalah dari sedikit api. Ketika kita telusuri lebih dalam, ketiga perumpamaan tersebut penting bagi orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani mengenal mengekang lidah atau menjaga lidah itu diibaratkan seperti kuda yang mulutnya ditempel sebuah benda kecil sehingga dia jinak. Sedangkan orang-orang Yahudi mengenal perumpamaan mengenai kapal yang dikendarai oleh seorang nahkoda. Dan di orang-orang Roma, ternyata mereka mengenal istilah api yang kecil membakar hutan. Sehingga kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa hal ini adalah hal yang serius di setiap tempat. Sehingga ketika berbicara mengenai lidah, maka ini melibatkan semua orang. Karena terkadang apa yang kita katakan mungkin kita tidak sadari, tetapi ternyata telah melukai banyak orang. Inilah yang dikatakan oleh Yakobus kepada orang-orang yang percaya. Penting untuk kita menjaga lidah kita, sekalipun dia sangat kecil, tetapi ia dapat merusak komunitas kita berada. Ia juga dapat merusak keluarga kita. Ia juga dapat merusak sekelompok orang. Dan ini jugalah yang membuat dosa itu semakin besar. Ketika kita telusuri lebih dalam, kesombongan itu terjadi karena banyaknya kata-kata yang sia-sia, banyaknya kata-kata yang tidak bermakna. Sehingga ketika kita juga membuka kitab Amsal, kita melihat bahwa banyaknya perkataan yang kosong itu sama seperti banyaknya mimpi yang tiada artinya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, Yakobus sebenarnya sedang mengingatkan kita untuk berhati-hati menjaga lidah kita. Bukan supaya kita terdengar baik, bukan supaya kata-kata kita terdengar indah, tetapi karena ini menjadi hal yang serius sebagai bukti orang percaya. Oleh karena itu, ketika kita melihat firman Tuhan di bagian yang lain, banyak berkata, hendaklah perkataanmu itu jangan sia-sia, jangan hambar. Karena sesungguhnya apa yang ada dalam hati kita, itu jugalah yang akan keluar atau meluap keluar. Tidak mungkin kita bisa menyembunyikan semuanya.
pasti secara otomatis kita akan dapat menampilkan apa yang dalam isi hati kita. Semakin banyak kita memasukkan hal yang baik dalam hati dan pikiran kita, maka secara otomatis perkataan kita pun akan mengeluarkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Ketika banyak orang yang suka membaca buku tentang buku-buku rohani, maka ia pun berbicara akan sering tentang hal-hal rohani. Ketika banyak orang yang berbicara atau membaca tentang buku horor, maka orang-orang tersebut biasanya akan sering memperbincangkan bercerita tentang horor. Kalau banyak orang berbicara mengenai hal-hal yang lucu, biasanya orang-orang tersebut suka membaca cerita-cerita yang lucu. Maka apa yang sering kita masukkan dalam hati kita? Apa yang sering kita masukkan dalam pikiran kita, sehingga kita mengucapkannya kepada orang lain, sehingga ketika orang lain mendengarnya mereka tidak sakit hati. Benarnya inilah yang harus kita perhatikan dalam keseharian kita. Orang yang percaya harus berhati-hati mengeluarkan perkataan. Jika tidak, maka sama saja orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya. Oleh karena itu, Yakobus sedang mendorong kita berhati-hati menggunakan lidah kita. Selain itu bisa membesar-besarkan masalah, itu bisa merusak komunitas, itu bisa merusak diri kita. Masukkanlah hal-hal yang baik dalam diri kita, karena itu pun nanti akan keluar, sehingga orang lain yang mendengarkan perkataan kita merasa terberkati dan mereka dapat dihibur dengan kata-kata yang bermakna. Mari belajar mengendalikan lidah, karena lidah itu kecil, tetapi dia berbahaya. Amin. Tuhan, tolonglah kami mengendalikan lidah kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu.